Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang studi kasus yang saya pilih yang nantinya akan dipecahkan atau diselesaikan menggunakan sistem digital atau embedded system dengan menggunakan Arduino. Jadi studi kasus yang saya pilih itu menghitung jumlah pengunjung yang masuk ke dalam suatu ruangan dengan menggunakan peer sensor. Nah, jadi studi kasusnya itu di sini kita ada sebuah ruangan. Jadi bagaimana cara kita menghitung jumlah pengunjung yang ada di dalam ruangan ini dengan menggunakan sensor. Jadi caranya sebelum masuk ke dalam ruangan ini itu ada koridor. Jadi nanti di awal sama di ujung koridornya itu kita pasang peer sensor untuk ngedeteksi pengunjung yang masuk dan pengunjung yang keluar. Jadi misalnya di sini kalau misalnya ada pengunjung datang masuk, nah kemudian dia lewat bagian awal sini, maka dia akan dideteksi oleh peer sensor yang pertama. Kemudian nanti dia jalan lagi nyampe ke sini, maka dia akan dideteksi oleh peer sensor yang kedua. Nah, tepat setelah dia dideteksi oleh peer sensor kedua, maka nanti peer sensor kedua ini bakal ngasih ketahu ke dalam sistem bahwa ada pengunjung yang masuk ke dalam ruangan. Jadi jumlah pengunjungnya nanti akan bertambah gini. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya pengunjungnya keluar, dia nanti akan lewat koridor, kemudian akan dideteksi oleh peer sensor yang kedua duluan. Kemudian dia akan berlanjut jalan sehingga dideteksi oleh peer sensor yang pertama. Nah, pas dideteksi peer sensor yang pertama ini, nanti sensornya akan ngirim informasi ke sistem kalau ada seorang pengunjung yang keluar. Maka nanti di sini dia bakal jadi 0. Pengunjung yang saat ini berada di dalam ruangan. Nah, jadi kira-kira ini desain sistemnya. Jadi ada beberapa komponen yang dipakai. Yang pertama yang paling penting itu ada peer sensornya. Jadi peer sensornya ini kita gunakan untuk ngedeteksi gerakan dengan memanfaatkan cahaya inframerah pasif yang dikeluarkan oleh tubuh makhluk hidup. Kemudian di sini ada piezo. Jadi piezo ini kita gunakan untuk menghasilkan suara. Jadi nanti setiap kali ada pengunjung yang masuk atau ada pengunjung yang keluar, itu dia bakal mengeluarkan suara. Kemudian ada juga resistor, kita gunakan untuk ngatur ketegangan listriknya atau hambatannya. Kemudian ada lampu LED. Ini kita gunakan nanti di mana pada saat sensornya ini ada ngedeteksi pergerakan atau ada ngedeteksi pengunjung yang lewat, nanti dia bakal menyala. Kemudian piezo juga kita pakai untuk ngatur ketegangannya juga, untuk ngatur alur listriknya. Kemudian ini ada breadboard, ini kita pakai untuk bikin prototipe. Kalau di real world-nya itu nanti kita bisa bikin prototipe tanpa harus nge-solder dulu. Kemudian ini yang pentingnya ada Arduino Uno microcontroller yang kita pakai. Kemudian ada LED screen-nya yang nanti kita pakai untuk menampilkan informasi pengunjung yang ada di dalam ruangan ini. Nah, untuk programnya yang pertama itu
kita nge-import pustaka liquid crystal. Itu kita pakai untuk ngatur LED screen-nya. Kemudian bagian sini itu kita nge-assign variabel yang terhubung dengan masing-masing komponen. Jadi ini peer 1 itu terhubung dengan pin 8, kemudian sensor peer 2 terhubung dengan peer yang 9, kemudian piezo itu terhubung dengan pin yang ke-7. Kemudian variabel untuk nge-track visitornya. Kemudian ini setupnya, jadi nanti pas awal program dijalankan, fungsi ini bakal langsung ke jalan. Jadi nanti dia nge-display message di LCD screen-nya, visitor counter welcome. Kemudian ini fungsi untuk nge-display pesan di layar LCD-nya. Makanya di sini dia dipanggil gitu, display MSG. Kemudian di sini ada fungsi untuk nge-update atau menambahkan atau mengurangkan jumlah visitor yang ada di dalam. Maksudnya variabel ininya itu kita tambah, kita kurangkan dengan memanggil fungsi ini, update visitor counter. Jadi variabel yang kita gunakan untuk nge-track berapa banyak jumlah pengunjung yang ada di dalam ruangan itu, kita update menggunakan fungsi update visitor counter. Kemudian ini play note, ini fungsinya kita panggil supaya piezonya ini nanti dia ngeluarin suara dengan durasi sekian. Kemudian yang paling penting itu bagian infinite loop ini. Nah, jadi yang pertama itu dia ngecek yang sensor peer 1. Nah, bagian ini dia ngedeteksi kalau misalnya ada pengunjung yang dideteksi oleh sensor peer yang pertama ini, dia ngecek apakah sebelumnya pengunjungnya itu udah dideteksi oleh sensor peer yang kedua. Kalau belum dideteksi oleh sensor peer yang kedua ini, itu berarti tanda kalau pengunjung itu masuk ke dalam ruangan. Sedangkan kalau misalnya sebelumnya itu udah dideteksi oleh sensor peer kedua, itu artinya pengunjungnya itu keluar dari ruangan. Hal yang sama berlaku juga untuk yang fungsi bagian ini. Dia untuk ngecek yang peer 2 juga. Jadi dia ngecek pada saat ada pengunjung yang dideteksi oleh peer sensor kedua, itu sebelumnya pengunjungnya itu udah dideteksi oleh sensor peer 1 atau belum. Kalau misalnya udah dideteksi oleh sensor peer 1 itu berarti pengunjungnya itu dia juga masuk ke dalam ruangan. Sedangkan kalau misalnya belum dideteksi oleh sensor peer 1 itu artinya pengunjungnya itu keluar dari ruangan. Nah, jadi kira-kira gitu. Kemudian selanjutnya kita coba jalankan simulasinya. Nah, jadi ini udah jalan, visitor counter welcome. Nah, jadi coba kita bikin, misalnya ada pengunjung lewat di sini, tuh bisa dilihat visit started. Kemudian, nah ini kan pengunjungnya kan dideteksi sensor 1, kemudian dia bakal dideteksi oleh sensor 2 gini. Tuh dia bakal ngeluarin suara pada saat ada pengunjung yang masuk. Visitor enter. Jadi kita coba lagi. Tuh visit started. Kemudian dia piezonya bakal ngeluarin suara lagi. Kita coba lagi. Visit started. Kemudian piezonya ngeluarin suara lagi.
Nah, selanjutnya kita coba sebaliknya pada saat pengunjungnya itu keluar dari ruangan. Tuh, exit started. Jadi karena sebelumnya nggak dideteksi sensor satu ini, maka pengunjungnya itu dianggap sedang dalam proses keluar dari ruangan. Tuh, jadi visitor exited. Kita coba lagi. Exit started. Nah, jadi dia nge-track jumlah pengunjung yang saat ini ada di dalam ruangan di sini. Nah, jadi kira-kira begitu untuk studi kasus dan cara penyelesaian masalahnya menggunakan microcontroller Arduino Uno. Jadi sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.